Let's start with a question. What's our why? Why does BDO exist? It's a big question, but there's a really simple answer. We're people helping people achieve their dreams, helping our clients whatever their goals, helping our colleagues wherever they're going, helping our community whenever we can. Delivering exceptional service and world-class support, we are, quite simply, being BDO. Because people have a voice that needs to be heard and a dream that deserves to be achieved. Because to us, people come first. And because to us, dreams matter. Dreams aren't about what's possible. They're about reaching the impossible. They're not about seeing opportunities. They're about seizing them. They're not about today. They're about tomorrow. Being BDO will help people achieve their dreams. That's our why. And in a world where dreams matter, just imagine where our dream could lead us. What does our tomorrow look like? We'll be acting with purpose and delivering personalized professional services that have us lead in our markets for our clients, leading the people that dream. But people by people, so fueled by insight and foresight, we'll be their champion. And being globally connected, we'll know that it's not the speed of the solution that matters. It's our way of working. By remaining locally independent, we'll be as individual as our clients, with a confidence and conviction that we can take them with us into their tomorrow. Our why will mean that we will lead through innovation in real ways. And our role in this tomorrow world, where bots are crunching the numbers and AI is the new IQ, we'll be listeners, but still taking the time to learn. We'll be communicating with a flair for cutting through complexity that'll have our APT be tomorrow's ABC. We'll be committed to client success, collaborating to build for their long term, not our quick win. We'll be leaders, drawing our talent from all walks of life and all schools of thought. We won't just be auditors or tax consultants, and we won't just offer advice. We'll be critical thinkers with a mindset that gets the job done. Tomorrow's BDO, working across borders, industries and markets, won't just provide services. We'll offer solutions. People will trust us because we'll be helping them achieve their dreams. Tomorrow, we'll prove our leadership not just by taking the right road, but by doing it the right way. But that's tomorrow. What if our dream of tomorrow could be a reality today? Well, here's the thing. It is. We're already doing it. We're already being BDO. We're already people helping people achieve their dreams. So now it's simply time. Time for us to stand up as leaders. Time to be proud of who we are, certain of where we operate, and confident in how we're doing it. And believing in our why. It's time for BDO to evolve. So let's end with another question. Why wait? It's time for BDO to lead. From Indonesia, Vietnam, all through our hub in Singapore. So as demand grows online, Our supply chain is ready. Yeah, and vulnerable. You've got currency issues, tax exposure. I agree. We run forecasts in each country and for a range of tax scenarios. And how do you have the resources to do that? We don't. That's why we brought in BDO. BDO. People who know BDO. Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian.
peserta webinar BDO-Tex pada kesempatan hari ini. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Sebelumnya mohon izin terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sesa selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini, dan saya akan menemani Bapak Ibu sekalian selama berlangsungnya webinar BDO-Tex kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan peraturan pada webinar kita hari ini terlebih dahulu. Untuk yang pertama, para peserta webinar diharapkan untuk join tepat waktu. Kemudian yang kedua, para peserta wajib untuk mute speaker dan tidak berbicara saat ada pembicara sedang menyampaikan materi. Dan yang ketiga, para peserta dimohon aktif bertanya melalui kolom chat yang telah disediakan. Setelah ini, mari kita saksikan bersama-sama video profil singkat kami BDO in Indonesia. Indonesia is one of the biggest and most populous countries in the world. Thousands of islands spread from west to east offering their cultural diversity, uniqueness, and abundant natural resources. In the last decade, the economy of Indonesia has grown swiftly supported by infrastructure development. These make Indonesia a potential market for local as well as foreign organizations. The question is, how we can maximize this opportunity? That's why we are here for you. With our extensive experience as a member firm which was founded in 1979 before finally appointed by BDO International as member firm in 1992, BDO in Indonesia commits to provide cohesive and complete support in multiple disciplines across borders and cultures. Audit and assurance. We provide excellent audit and assurance services through our more than 500 professionals. Through our global network, we are able to leverage the expertise of our foreign counterparts in supporting you on your cross-border transactions. Tax. We provide tax advisory services to local enterprises, public listed and multinational companies, as well as individuals. Our tax specialists are aligned to a focused range of industries which enables us to identify factors that help you in achieving your business goals. Advisory. Our services are built to help our clients with a diverse range of needs in navigating exceptional challenges, changes, and opportunities. Our professionals are drawn from various backgrounds, allowing us to deliver insightful, creative, and innovative solutions. Business services and outsourcing. Our service can be tailored to meet client-specific needs. No matter the size and ambition of your operations, we can help you to manage your accounting and compliance burdens to leave you free to focus on your business goals. BDO in Indonesia will always strive to provide excellent services to clients. To realize that vision, we will continue to expand our branches in big cities in Indonesia. Wherever you are, we'll be there for you. In BDO, we believe delivering excellent service to clients starts with how we treat our employees. Here, we encourage collaboration in an atmosphere of trust and professionalism. We also facilitate our employees to develop their skills through training and activities on a regular basis. I believe the quality of services that we present to our clients is important. However,
what makes Video Indonesia different from our competitors is the way we treat our clients. Our tagline, because relationships matter, always become our guideline to serve you not only as our client, but also as our partners. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru saja kita saksikan bersama-sama video profil dari BDO di Indonesia. Seperti yang bisa Bapak Ibu saksikan, jadi BDO adalah salah satu jaringan akuntan dan advisory terbesar di dunia. Saat ini BDO telah memiliki lebih dari 1.800 kantor yang tersebar di 164 negara di seluruh dunia. Beberapa service yang bisa kami provide kepada klien adalah audit and assurance, advisory, valuation, corporate finance, human capital and training, legal services, serta tentunya service tax and business advisory yang di-provide oleh tim kami selaku penyelenggara webinar pada pagi ini. Sementara itu, beberapa service yang bisa kami provide selaku tim tax and business advisory BDO di Indonesia adalah tax advisory, tax health check, tax compliance, tax dispute resolution, tax due diligence, serta transfer pricing. Jadi jika Bapak dan Ibu mengalami kendala terkait perpajakan, para profesional pajak kami siap membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini, mari kita saksikan bersama-sama video sambutan singkat dari Managing Partner BDO Tax and Advisory, Bapak Irwan Kusumanto. Halo bisnis partner, apa kabar? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Saya Irwan Kusumanto selaku Managing Partner BDO Tax and Business Advisory mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada event hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di akhir tahun 2022 pemerintah telah mencabut kebijakan PPKM. Untuk itu, dalam menyambut tahun 2023 ini, kita harus tetap semangat dan bergerak maju agar bisnis kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelum pandemi. Pemerintah Indonesia secara berkala memperbarui regulasi terkait perpajakan di Indonesia. Sebagai pelaku usaha, tentu saja kita harus mengetahui dan memahami perubahan tersebut agar bisnis yang kita jalankan tetap comply dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, terdapat perubahan regulasi yang tercantum pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang membahas mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, dan juga peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 mengenai pajak pertambahan nilai. Merespons situasi ini, kami selaku tim Tax dan Business Advisory BDO di Indonesia berkomitmen untuk membagikan informasi mengenai update peraturan perpajakan tersebut melalui beragam media, salah satunya adalah melalui rangkaian webinar yang akan kita selenggarakan sepanjang tahun 2023 ini. Dengan adanya komitmen ini, kami berharap dapat selalu mendampingi Bapak dan Ibu dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Besar harapan kami bahwa antara BDO dan Bapak Ibu sebagai bisnis partner dapat terjalin hubungan yang harmonis sehingga kita dapat selalu bersinergi dalam waktu yang panjang. Sekian dari saya, selamat mengikuti acara webinar pada hari ini. Terima kasih. Nah, baru saja kita saksikan sedikit opening speech dari Bapak Irwan Kusumanto selaku Managing Partner BDO Tax and Advisory. Setelah ini kita akan masuk ke main event pada hari ini. Akan tetapi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, para pembicara kita. Untuk pembicara kita yang pertama,
Di sini ada Bapak Okta Surya Fatra selaku Tech Senior Manager di PT BDO Bisnis Solusi Indonesia. Beliau bergabung di BDO dengan lebih dari 8 tahun pengalaman kerja pada beberapa kantor konsultan pajak dan telah terlibat dalam banyak penugasan pajak dan konsultasi bisnis. Beberapa sektor yang menjadi ekspertis beliau diantaranya manufacturing, trading, dan construction service provider. Untuk pembicara kita yang kedua, yaitu ada Ibu Emilia Norita, selaku Transfer Pricing Manager di PT BDO Bisnis Solusi Indonesia. Ibu Emilia Norita memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 6 tahun sebagai konsultan pajak di PT BDO Bisnis Solusi Indonesia dengan berfokus pada transfer pricing. Berikut juga beberapa sektor yang menjadi ekspertis Ibu Norita, diantaranya manufacturing, trading, dan juga construction service provider. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk ke materi yang pertama dengan topik Natura sebagai objek pajak oleh Bapak Okta Surya Fatra. Kepada Bapak Okta, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sesa. Selamat pagi, bisnis partner. Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu ya, seperti yang disampaikan oleh Managing Director kami, Managing Partner kami. Ya, hari ini kita sedikit update kembali terkait peraturan perpajakan. Ya, siapa yang tidak tahu nih, sekarang ini lagi banyak pembicaraan terhadap Natura benefit in kind menjadi objek pajak. Sebenarnya ini bukan peraturan baru, sebenarnya ini peraturan sudah terbit di akhir 2021, di mana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah menetapkan bahwa Natura ini sebagai objek pajak. Oke. Next, ya. Ini menjadi topik yang sangat menarik. Kenapa menarik? Semua wajib pajak akan berdampak, baik itu perusahaan maupun orang pribadi. Orang pribadi di sini bisa kita bilang sebagai karyawan pada perusahaan tersebut. Ini dari hasil penelusuran Google ini paling banyak dicari nih. Objek pajak Natura itu seperti apa, implementasinya seperti apa. Nah, dengan adanya PP 55 tahun 2022, sebenarnya ini sudah memberikan sebuah gambaran di mana seperti apa nih implementasinya di lapangan. Walaupun ya kita tahu peraturan pemerintah ini hanya mengatur secara general di mana objek pajak harus dipajaki, kapan harus dipajaki, dan seperti apa bentuk-bentuknya. Nanti implementasi lanjutannya kita bahas selanjutnya. Oke, saya mau berbicara sedikit terkait dengan terminologi penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next slide. Oke, ini yang perlu dipahami juga nih sebelumnya. Jadi penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu tidak berbicara hanya pada uang, tidak hanya uang. Jadi tidak hanya penghasilan berupa pembayaran dalam bentuk uang. Nah, kalau kita pahami di sini konsep penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu, maka yang pertama kita pahami adalah tambahan kemampuan ekonomis, ya kan? Kemampuan ekonomis itu tidak hanya berbentuk uang yang diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Oke, yang kedua, konsepnya itu dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan. Nah, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, yang sebelumnya tidak ada nih, menambahkan bahwa atau imbalan bentuk dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan atau kenikmatan. Nah, ini sesuatu yang baru, di mana di akhir tahun 2021 menjadi objek pajak penghasilan. Jadi siapa yang terdampak di sini? Otomatis adalah si penerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Oke, next slide. Nah, kita bisa lihat dampak-dampaknya seperti apa nih. Kan tidak hanya bagi sisi karyawan, tapi dari sisi perusahaan juga harus memiliki manfaat. Memiliki manfaat dalam sisi wajib pajak badan, si pembayar penghasilan atau pembayar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura ini, dia memiliki kewajiban sebagai perusahaan membayar dalam bentuk natura atau kenikmatan. Di sisi lain, ini juga akan menjadi beban di sisi perusahaan dalam menghitung penghasilan objek pajak di akhir tahun. Seperti apa pengaturannya? Oke, kalau kita lihat di sisi kanan
saya ini di layar, itu ketentuan sebelumnya. Itu diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan secara jelas nih, bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak itu, ada yang tidak boleh dikurangkan. Di antaranya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini clear diatur ya. Tapi dari dulu itu sebenarnya sudah diatur secara spesifik bahwa penyediaan makan minum, penggantian dalam bentuk natura kenikmatan daerah tertentu, itu dari dulu sudah. Sampai sekarang juga belum berubah treatmentnya. Dia deductible expense dan dia juga non objek pajak. Itu masih tidak berubah untuk makan minum ya, makan minum dan daerah tertentu. Nah, di tahun 2022 dipertegas kembali nih dengan PP 55 tahun 2022. Di pasal 23 disebutkan bahwa biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Otomatis ini menjadi deductible expense. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang masih dalam proses menghitung pajak penghasilan badan, ini sejak tahun 2022 Undang-Undang HPP ini sudah berlaku. Dipertegas dengan adanya PP 55 tahun 2022 bahwa biaya penggantian atau imbalan diberikan dalam bentuk natura kenikmatan ini merupakan deductible expense atau dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Jadi mempersiapkan SPT tahunan PPh Badan 2022 ini bisa menjadi salah satu beban yang dapat dikurangkan. Nah, tapi apa dampaknya nih bagi si penerima? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Apa dampaknya bagi si penerima? Ini tidak merubah substansinya di awal ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu tadi sudah mengatur tuh objek pajak penghasilan, di mana diantaranya adalah upah, honorarium, gaji, tunjangan, imbalan dalam bentuk lain sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Oke, next slide. Nah, di sini PP 55 kembali mengatur secara spesifik apa yang tidak menjadi objek pajak penghasilan ketika itu bersinggungan dengan natura atau kenikmatan. Oke, di PP 55. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yang sebelumnya. Yang sebelumnya clear. Pasal 4 ayat 3 huruf D di Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah mengatur bahwa pasal 4 ayat 3 ini ya, yang dikecualikan dari objek pajak. Otomatis yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan itu bukan objek pajak. Tapi ada kecualinya. Dulu itu ada beberapa perusahaan yang memang secara pajak penghasilan badan, mereka itu dikenakan PPh final atau dim profit. Atau bisa dibilang dia tidak dikenakan tarif secara umum. Maka ketika dia memberikan natura kepada karyawan, ketika dia memberikan fasilitas kenikmatan kepada karyawan, itu dia harus potong PPh karena ini merupakan objek pajak. Itu dulu. Tapi sekarang pasal ini dihapus secara langsung dihapus dalam Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP itu nomor 7 2021 dihapus, otomatis semua wajib pajak memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan atas penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, kita move ke PP 55 2022. Di sini memang tadi di awal di pasal 4 ayat 1 objek semua, kecuali dispesifikkan dalam PP 55. Ini memang PP yang paling ditunggu-tunggu ini. Jadi informasinya itu sebenarnya sudah bisa kita petakan. Kalau seandainya kita mau menerapkan secara konservatif, maka yang dikecualikan ini otomatis bukan objek pajak. Selain dari yang dikecualikan ini, maka itu merupakan objek pajak. Kalau kita menerapkan secara konservatif. Jadi diantaranya tadi di sini mengatur makan minum, bahan makanan, bahan minuman, ini yang diberikan atau dinikmati oleh seluruh karyawan. Kedua, natura dan atau kenikmatan disediakan di daerah tertentu. Daerah tertentu ini kebijakannya harus melalui penetapan. Penetapan di mana wajib pajak mengajukan permohonan
kemudian dia mendapatkan penetapan. Kemudian yang ketiga, natura disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini lebih ke keselamatan kerja. Kemudian natura bersumber dari biaya APBN, APBD, APBDes. Ini spesifik, ketika ada natura yang bersumber dari sini, maka bukan objek. Natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini yang saya highlight. Ini yang di-highlight di sini berarti ada aturan lanjutan yang memang perlu ditunggu. Seperti apa pengaturannya? Nanti kita bisa lihat beberapa hasil-hasil siaran pers di Dirjen Pajak atau beberapa hasil-hasil jawaban-jawaban lah ketika Dirjen Pajak ditanya, kemudian ketika petugas pejabat-pejabat di otoritas lah yang berwenang menjawab, itu bisa menjadi referensi, namun itu bukan sebuah kebijakan. Kemudian ketentuan peralihan. Nah, di sini juga penting ini. Kenapa? Di sini kita perlu mencatat bahwa berlaku 1 Januari 2022 itu sesuai mandat dalam Undang-Undang HPP. 1 Januari 2022 itu sudah berlaku. Maka apa dampaknya? Setiap wajib pajak yang menerima imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ini harus mengakui bahwa itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh yang bersangkutan, baik menambah kekayaan atau dikonsumsi secara langsung oleh wajib pajak bersangkutan. Itu. Kemudian, atas natura dan kenikmatan ini tidak dipotong PPh. Dalam artian, tidak dipotong PPh di sini adalah perusahaan atau pemberi kerja yang membayar natura kenikmatan ini tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh. Karena peraturan ini terbitnya terlambat. Bisa dibilang terlambat karena Undang-Undang HPP di Oktober 2021, PP-nya baru terbit di Desember 2022, sehingga tidak ada kewajiban yang timbul untuk tahun 2021 karena peraturan ini bisa dibilang datangnya di akhir tahun 2022. Apa dampaknya? Karena tidak dipotong, maka wajib pajak yang menerima atau yang bersangkutan menghitung, membayar PPh terutangnya secara self-assessment. Sesuai ini ya, sistem yang berlaku, maka kepatuhan sukarela inilah yang harus diterapkan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan tersebut. Ketentuan pemotongan itu mulai terbit, mulai berlaku, mulai menjadi kewajiban bagi perusahaan yang membayarkan imbalan atau penggantian dalam bentuk natura ini kapan? Jawabannya adalah Januari 2023. Itu sesuai PP 55 tahun 2022. Jadi, kalau kita konservatif dengan aturan, maka kita harus melihat apa yang dikecualikan, maka yang dikecualikan itulah yang bukan menjadi objek pajak penghasilan atas natura. Tapi nanti kita bisa menjadikan referensi informasi-informasi tambahan yang diungkapkan oleh pejabat-pejabat pajak, di mana nanti itu juga bisa diimplementasikan dalam penerapan pemotongan PPh 21. Next slide. Oke, ini salah satunya. Jadi pada saat PP ini terbit, di akhir tahun 2022, tanggal 10 Januari itu Pak Dirjen Pajak itu sudah membuatkan siaran pers. Ada banyak tuh, ada PP terkait PPN, PP 55 terkait PPh, kemudian PP lainnya yang berkaitan dengan PPN juga, itu semua dibahas di siaran pers ini. Tapi kita highlight di sini adalah terkait PP 55 di mana yang menjadi sangat sering dibicarakan ya, natura sebagai objek pajak. Jadi Pak Dirjen Pajak itu sudah menegaskan bahwa konsepnya itu taxable deductible. Ini konsep yang dibangun ini menurut saya sangat relevan ya, karena konsep ini benar-benar dari sisi perusahaan itu bisa dibebankan, dari sisi orang pribadi memang harus dikenai pajak penghasilan. Karena di sisi lain, yang menikmati fasilitas atau manfaat itu adalah orang atau wajib pajak yang bersangkutan. Jadi di sini disebutkan rencana natura kenikmatan. Nah, ini bahasanya rencana ya. Yang dikecualikan itu rencananya itu akan dikecualikan antara lain. Oke, antara lain. Bingkisan dengan batasan tertentu, bingkisan. Berarti kan dalam bentuk makanan, minuman atau dalam bentuk fasilitas yang berupa bingkisan. Peralatan
dan fasilitas kerja, laptop, ponsel, itu masuk dalam kategori dikecualikan. Kemudian fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai ya, jabatan manajerial. Berarti di luar jabatan manajerial, ketika menerima fasilitas kendaraan, itu bukan objek pajak penghasilan. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Ini masih kita gunakan sebagai referensi. Ini belum menjadi peraturan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau ini sudah keluar dari perkataan Dirjen Pajak, otomatis ini sudah ada draftnya. Seperti itulah gambarannya. Oke, next. Nah, kita bisa juga mengutip beberapa media-media. Di sini tenaga ahli di bidang kepatuhan wajib pajak ya. Jadi Pak Suryo mengatakan akan melaksanakan sosialisasi nih. Nah, kita harapkan mungkin semester 2 kita baru mulai pemotongan. Ini angin segarnya itu di sini. Angin segarnya itu di sini. Kenapa? Karena dalam implementasinya kita juga harus sadar ya. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan menerka-nerka nih. Objek pajak mana yang harus kena dan objek pajak mana yang harus kita potong. Tapi di tahun 2022 itu kewajibannya melekat di orang pribadi. Di 2023 kewajibannya melekat di wajib pajak badan yang melakukan pembayaran natura dan kenikmatan memiliki kewajiban memotong PPh pasal 21 karena natura itu sudah menjadi objek pajak. Nah, tapi ada angin segar di mana karena memang informasi yang kita terima juga di lapangan bahwa semester 2 itu bisa diterbitkan nih PMK-nya. Namun untuk pelaksanaan pemotongan ini baru sebatas antara pejabat dengan pers ya, belum menjadi regulasi. Semester 2 dilakukan pemotongan. Gitu ya. Supaya agak tenang nih menceritakan kepada masyarakat. Nah, jadi RPMK-nya ini memang informasinya akan terbit di semester 2 tahun 2023. Next slide. Nah, ini juga ada penegasan dalam bentuk siaran pers ya. Jadi di staf ahli bidang kepatuhan Pak Ion Arsal ini memberikan contoh gambaran. Gambaran di mana seperti apa sih cara perhitungannya dan seperti apa sih penilaian natura itu. Kalau kita refer ke PP 55, maka yang digunakan adalah harga pasar atau beban yang dicatat secara aktual oleh perusahaan. Itu ya kata kuncinya. Jadi misal nih, seorang karyawan mendapat mobil dengan biaya perawatan serta penyusutan untuk 1 tahun pajak sebesar 100 juta. Maka nilai 100 juta tersebut yang diakui sebagai penghasilan bagi penerima natura. Karena perusahaan mencatat penyusutan dan perawatan aktual cost-nya itu adalah 100 juta dalam tahun itu. Maka nanti karyawan yang menerima 100 juta itu diakui sebagai penghasilan bagi penerima natura. Nah, namun untuk kepastiannya kita tetap harus menunggu ya. Kita harus menunggu RPMK atau RPMK itu kan masih rancangan nanti ketika menjadi PMK yang sudah resmi ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Oke. Ini udah lumayan menarik nih pembicaranya sampai jauh ini. Jadi di sini mudah-mudahan udah dapat gambaran di mana peraturan perpajakan terkait PP 55 ini khususnya natura. Kita bisa pahami kalau di sini perubahan statusnya menjadi objek pajak itu adalah suatu kewajiban yang timbul bagi orang pribadi dan juga perusahaannya. Tahun 2022 melekat di orang pribadi, tahun 2023 melekat di perusahaan sebagai pembayar, sebagai pihak pemotong. Oke, next slide. Nah, dalam analisis kita membuatkan beberapa gambaran. Ini perlakuan terdahulu dan perlakuan sesuai dengan PPh, Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 2021, di mana kebijakan ini merubah treatment dalam perhitungan pajak penghasilan. Kalau kita lihat di sini, ini gambarannya bahwa di Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008
sesuai yang berlaku. Pasal 4 ayat 3 tadi kita lihat bahwa Natura ini bukan objek pajak. Pasal 9 ayat 1 tadi mengatur bahwa benefit in kind atau Natura ini tidak dapat dibebankan atau tidak diperbolehkan sebagai pengurang. Otomatis ketika kita lihat commercial amount di sini profitnya adalah 490.000. Nah, fiscal adjustment yang muncul 370.000. Karena Natura ini bukan objek pajak. Di satu sisi dia non deductible expense. Maka operating profit atau loss menjadi lebih tinggi gitu ya dalam pajak penghasilan badan. Maka corporate tax-nya sebesar 189.200. Oke? Kita lihat nih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, diatur lebih lanjut di PP 55 2022 ini, yang tadi car facility, housing facility, kemudian medical expense yang sebelumnya dikoreksi atau dilakukan fiscal adjustment, treatment-nya berubah. Dia menjadi deductible expense. Maka di sisi perusahaan, profitnya sesuai dengan komersial atau lebih rendah dari profit yang sebelumnya sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan 36/2008. Dampaknya apa? Memang ada penurunan nilai pajak penghasilan di sini. Dari sisi corporate atau perusahaan, 81.000-nya itu lebih rendah dengan adanya implementasi. Ini dampaknya bagi perusahaan. Oke, next slide. Nah, di sisi karyawan seperti apa? Ini tahun 2022 ya, kita bicara tahun 2022, maka harusnya si penghasilan si karyawan ini hanya salary plus allowance 900 juta. Ini kita bicara tarif tertinggi lah. Karena masih belum yang tertinggi ya, masih di 30 ya. Di tarif 30 ini sudah level manajerial ke atas lah harusnya. Nah, ketika dia menerima mobil, rumah, fasilitas rumah, kemudian fasilitas kesehatan, ya kan? Dulu tidak menjadi objek pajak penghasilan. Gitu. Nah, ketika dia menghitung pajak penghasilan, maka otomatis sesuai dengan 1721A1-nya dia, yang dipotong oleh perusahaan dari Januari sampai dengan Desember. Secara personal income tax, Rp174.100.000. Oke, kita lihat berlakunya Undang-Undang PPh nomor 7 2021 memang karena ini tarifnya otomatis lebih tinggi dari perusahaan tadi ya. Kalau di perusahaan kita bisa bilang maksimalnya 22%. Di sisi orang pribadi tarifnya menjadi 30%. Kalau kita lihat dari orang per orang maka bisa kelihatan tinggi nih di orang pribadi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, seandainya benefit in kind itu dihitung untuk seluruhnya dan seluruh karyawan, maka ada beberapa karyawan yang tidak akan dikenai pajak penghasilan. Nah, di sini kita lihat salary dan allowance-nya sama, 900. Tapi dia menambah penghasilan bersumber dari fasilitas-fasilitas dalam bentuk natura kenikmatan yang dia terima. Maka pajak yang harus dia tanggung atas fasilitas tersebut berdampak kenaikan 111 juta. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan rate ini menjadi penerapan pajak. Kalau kita bicara efektif tax rate-nya, maka belum tentu 30%. Kalau seandainya seluruhnya ya di sisi perusahaan. Tapi kalau di sisi orang pribadi akan menjadi lebih tinggi karena orang pribadi tersebut rate-nya otomatis di atas 25, 30 itu ketika menerima fasilitas, maka tambahan fasilitas itu udah otomatis dikenai rate yang paling tertinggi. Inilah dampak perhitungan PPh pasal 21 atau pajak penghasilan orang pribadi di akhir tahun pajak ketika Natura menjadi objek pajak bagi karyawan-karyawan tertentu. Oke. Saya rasa next slide. Ya. Dari PP 55 Natura sebagai objek pajak ini memang menarik sekali, menarik dibicarakan, menarik untuk dibahas, dan juga menarik untuk didiskusikan bersama. Karena objek pajak ini di akhir tahun 2021 menjadi barang baru, di 2022 belum terasa dampaknya, ternyata di akhir 2022 harus diimplementasikan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu Business Partner.
saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Bapak Okta atas penjelasannya mengenai pembahasan ini ya, mengenai natura atau benefit in kind yang telah diatur lebih jauh di peraturan terbarunya yaitu PP 55 tahun 2022. Dengan materi ini mungkin Bapak Ibu dapat jadikan referensi dalam perhitungan atau kalkulasi PPh badan perusahaan Bapak Ibu ke depannya, terutama dalam mengimplementasikan atau memberikan treatment pada objek-objek natura tersebut. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung di-submit di kolom chat pada akun dengan nama Q&A admin dengan format nama, spasi asal perusahaan, spasi pertanyaannya. Dan nanti akan ada sesi tersendiri untuk tanya jawab di akhir webinar video teks pada hari ini. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu mengenai pemeriksaan transfer pricing yang akan dibawakan oleh Ibu Emilia Norita. Kepada Ibu Norita, dipersilahkan. Oke, baik. Selamat siang semuanya, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sukses dan sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat topik terkait dengan pemeriksaan transfer pricing dan bagaimana kita melihat kedua perspektif pendekatan yang selama ini kita implementasikan dalam dokumentasi transfer pricing, yaitunya pendekatan ex ante dan pendekatan ex post. Yang mana sebenarnya Bapak Ibu untuk terkait dengan topik kita hari ini yang pastinya bukan topik baru. Untuk itu saya percaya pasti sebagian besar dari Bapak Ibu di sini pasti sudah sangat familiar nih dengan istilah apa itu ex ante dan apa itu ex post. Namun mungkin kita perlu refresh dan flashback sedikit mengenai kedua istilah ini, yang mana kalau secara harfiah atau secara terminologi sebenarnya kedua istilah ini berasal dari bahasa Latin, yang mana ex ante berarti before the event atau sebelum terjadinya suatu kejadian, dan ex post sendiri berarti after the fact atau setelah terjadinya sesuatu, yang mana fakta-fakta yang nanti akan kita kemukakan setelah terjadinya suatu kejadian. Baiklah, mungkin itu sekilas terkait dengan apa itu ex ante dan apa itu ex post. Next slide. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedua pendekatan ini dan seperti apa pengimplementasiannya saat kita menyusun dokumentasi transfer pricing ataupun seperti apa kondisinya dalam pemeriksaan transfer pricing itu sendiri. Pertama-tama kita berangkat dari regulasi yang mengatur terkait dengan penyusunan ataupun penyelenggaraan dokumentasi transfer pricing itu sendiri, yaitunya PMK 213 yang sebenarnya sudah dirilis dari akhir tahun 2016. Di sini saya juga percaya pasti Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat familiar nih dengan PMK 213 ini, yang mana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1, dokumen penentuan harga transfer di sini mengacu kepada dokumen induk dan juga dokumen lokal, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi. Jadi dalam PMK ini sebenarnya sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwa saat kita menyusun TP-Doc berarti kita menggunakan pendekatan penetapan harga atau yang selanjutnya kita sebut dengan pendekatan ex ante tersebut. Atau juga dalam bahasa lain biasanya kita sebut dengan price-setting approach. Nah, yang mana wajib pajak berarti nanti akan menguji transaksi afiliasi atau kewajaran dari transaksi afiliasi mereka menggunakan data yang tersedia dan data dan informasi yang tersedia sebelum atau saat terjadinya transaksi afiliasi. Kemudian seperti apa dalam kondisi atau saat kita temukan dalam pemeriksaan pendekatan ex ante dan ex post ini seperti apa. Nah, untuk itu secara regulasi mungkin kita perlu sandingkan PMK 213 ini dengan Per 22, yaitunya regulasi yang mengatur terkait dengan pemeriksaan itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa
pendekatan ex post atau juga mungkin kita sebut dengan outcome testing ini justru digunakan oleh oleh otoritas pajak dalam sebagai rujukan atau sebagai pedomannya saat mereka melakukan pemeriksaan pajak terkait dengan transfer pricing itu sendiri. Loh, pasti di sini akan timbul kebingungan oleh wajib pajak atau bahkan otoritas pajak itu sendiri, yang mana saat kita menyusun dokumentasi transfer pricing tersebut, regulasinya menyatakan kalau kita harus tunduk kepada harus berpedoman merujuk kepada pendekatan ex ante. Nah, sementara nantinya apabila dokumentasi transfer pricing kita tersebut mungkin diakses oleh kantor pajak, nah mereka justru mengacu atau merujuk kepada pendekatan ex post. Nah, terus kita sebagai wajib pajak harus bagaimana? Apakah kita harus tunduk kepada kedua regulasi ini, ataukah kita harus tunduk kepada PMK 213 saja, atau mungkin kita mengakomodir kedua pendekatan ini? Nah, nanti mungkin akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Namun sebelumnya kita mungkin, oke, next slide. Sebelumnya kita melihat terlebih dahulu atau membahas sedikit terkait dengan international best practice-nya, yaitu OECD, terkait dengan ex ante dan ex post ini. Yang mana dalam beberapa kasus, wajib pajak membuat dokumentasi harga transfer untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya yang wajar untuk mematuhi prinsip kewajaran pada saat transaksi intragrup mereka lakukan, yaitu secara ex ante, berdasarkan informasi yang tersedia secara wajar pada saat itu. Nah, informasi tersebut tidak hanya mencakup informasi tentang transaksi sebanding dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi di situ juga terdapat informasi tentang perubahan ekonomi dan kondisi pasar. Nah, sebenarnya dalam OECD sendiri untuk ex ante hanya penjelasan tambahan bahwa saat kita melakukan penyusunan dokumentasi tersebut, Bapak Ibu, yang mana kita tidak hanya mengandalkan data dan informasi yang tersedia yang bersifat historis atau yang tersedia sebelumnya, namun di sana juga harus terdapat suatu yang namanya proyeksi ataupun asumsi untuk mengakomodir kalau nantinya terjadi pergeseran terkait dengan perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi pasar. Oke, next slide. Untuk ex post sendiri, yang mana wajib pajak dapat menguji hasil aktual dari transaksi yang terkendali untuk menunjukkan bahwa kondisi transaksi ini konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Untuk ex post sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, juga bisa kita sebut dengan arm's length outcome testing. Nah, jadi sejauh ini Bapak Ibu dapat kita lihat sebenarnya OECD sendiri juga tidak ada secara jelas menjelaskan atau secara tegas menjelaskan terkait dengan perspektif waktu analisa mana nih yang akan kita gunakan saat kita menyusun dokumentasi transfer pricing. Namun untuk penerapannya sendiri, baik itu mungkin pendekatan ex ante ataupun pendekatan ex post, atau mungkin kombinasi dari kedua pendekatan tersebut, pasti dapat kita temukan di negara-negara OECD nih. Nah, terus pertanyaan selanjutnya mungkin lalu seperti apa Indonesia? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi berdasarkan PMK, yang mana kita menyusun dokumentasi transfer pricing kita itu berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi tersebut. Untuk itu sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia sudah mendeklar nih bahwa kita sebenarnya adalah penganut pendekatan ex ante sejak dirilisnya PMK 213 tersebut. Dan selain itu sebenarnya dalam PMK tersebut juga ada satu klausal nih Bapak Ibu yang menegaskan kembali terkait dengan kewajiban ex ante tersebut, yang mana disebutkan dalam hal wajib pajak tidak tunduk kepada ketentuan tersebut atau tidak mengikuti ketentuan tersebut, yang mana tersebut di sini yang dimaksud adalah pendekatan ex ante, maka wajib pajak dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sampai di sini mungkin sudah sangat clear ya Bapak Ibu secara regulasi bahwa kita saat menyusun TP-Doc maka kita menggunakan yang namanya pendekatan ex ante. Next.
Sebelumnya, pada slide sebelumnya tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan inkonsistensi PMK 213 dengan PER 22, yang mana tidak sejalannya regulasi terkait dengan penyusunan dokumentasi transfer pricing itu sendiri dengan regulasi yang mengatur terkait dengan pemeriksaan transfer pricing. Nah, namun tren ke sini kita melihat Bapak Ibu mungkin sejak tahun 2020 atau sejak terjadinya pandemi yang mana wajib pajak terutama otoritas pajak ya Bapak Ibu sudah mulai sama-sama membuka mata akan pentingnya pendekatan ex ante ini. Dan selain itu juga kita mungkin memang harus kembali nih berpedoman atau kembali tunduk kepada peraturan PMK 213 itu sendiri yang sebenarnya secara hierarki hukum juga sebenarnya lebih tinggi dari pada PER 22 ini. Sehingga kita lihat untuk fakta terkini di lapangan yang mana otoritas pajak ini sudah mulai berfokus nih Bapak Ibu kepada pendekatan ex ante. Jadi mungkin kita akan menemukan tren 3 tahun terakhir ya untuk otoritas pajak mungkin saat mengakses dokumentasi transfer pricing Bapak Ibu sekalian sudah mulai nih mempertanyakan terkait dengan perspektif timing atau mungkin kita bisa sebut dengan istilah lini masa yang mana mereka sudah mulai menanyakan kapan Tipidok Bapak Ibu ini selesai. Terus kapan mungkin Bapak Ibu ini sebenarnya memulai analisa dan benchmarkingnya ini kapan dimulainya atau bahkan jika wajib pajak misalnya menunjuk pihak ketiga untuk membantu penyusunan Tipidok ini, kantor pajak sampai menanyakan kapan agreement-nya ini dibuat atau kontraknya ini dibuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu kita selanjutnya, oke, next slide. Mas Fatur, next slide. Nah, mungkin akan timbul kita sudah clear secara regulasi dan fakta di lapangan terkini atau saat kita pemeriksaan yang mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ex ante. Mungkin di sini kita sudah bersepakat ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa sih pengimplementasian ex ante itu sendiri, seperti apa sih ex ante yang ideal tersebut dan ex ante yang mungkin memenuhi prinsip-prinsip dari ex ante itu sendiri. Nah, kunci atau kata kunci utamanya di sini adalah suatu proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Mungkin untuk gampangnya kita langsung ke contohnya aja ya Bapak Ibu. Misalnya kita akan melakukan penyusunan dokumentasi let's say tahun pajak 2023. Untuk itu dari awal tahun yaitu dari Januari 2023 atau mungkin jika memungkinkan atau mungkin lebih baik apabila di akhir 2022 nih, wajib pajak itu sudah mulai berdiskusi, mungkin duduk bersama, dan mereka merembukan terkait penyusunan budgetingnya, kemudian untuk standar cost mereka berapa, kemudian target margin atau margin yang mereka ekspektasikan berapa. Nah, untuk proses selanjutnya tentu kita akan mengintegrasikan target margin tersebut ke rencana-rencana bisnis atau ke anggaran yang tadi sudah kita persiapkan. Dan selanjutnya ini merupakan suatu proses yang sebenarnya menjadi prinsip dasar dari ex ante itu sendiri, yaitu upaya wajib pajak yang nantinya akan melakukan peninjauan atau mungkin kita sebut dengan istilah review secara berkala terkait dengan apa yang sudah mereka set, mungkin bukan quarter by quarter atau juga mungkin semester by semester, dan yang pastinya wajib pajak melakukan ini guna memastikan apa yang sudah kita set di awal tadi atau mungkin strategi-strategi yang sudah kita rancang di awal dan desain-desain kebijakan-kebijakan yang sudah kita dibuat di awal, apakah masih inline nih dengan kondisi aktual, kondisi pasar ataupun kondisi ekonomi. Dan kalaupun nantinya ternyata sudah tidak inline lagi Bapak Ibu, untuk itu pasti wajib pajak akan berusaha mencari what should we do-nya gitu. Sehingga pada akhirnya wajib pajak bisa mempertemukan berapa profit yang mereka ekspektasikan tadi di awal dengan profit yang nantinya terrealisasi di akhir periode. Dan kalaupun ternyata apa yang kita ekspektasikan tidak bertemu dengan apa yang aktualnya, namun yang pasti wajib pajak pasti sudah tahu dong dan pasti sudah mantap dan sudah sangat mengetahui why analisisnya seperti apa gitu.
Sehingga akhirnya kita bersepakat nih Bapak Ibu bahwa ternyata pendekatan ex ante ini memang banyak memberikan nilai tambah terhadap dokumentasi kita, dan yang pastinya bagi wajib pajak tersebut akan memperkuat posisi wajib pajak saat diperiksa oleh otoritas pajak. Dan kenapa kita istilahnya bisa memperkuat posisi kita? Karena sebenarnya pada dasarnya saat kita melakukan pendekatan ex ante tadi, berarti kita ibarat membangun suatu pondasi nih Bapak Ibu terkait dokumentasi kita tadi, yang mana kita melakukan analisa sudah lebih awal, kemudian kita juga sudah melakukan kajian demi kajian, kita juga melakukan evaluasi demi evaluasi, dan sehingga pada akhirnya kalaupun nanti nih Tipidok kita, Tipidok Bapak Ibu sekalian diperiksa, di-challenge, ataupun dikritisi lebih dalam oleh otoritas pajak, nah yang pasti kita sudah bisa come up nih Bapak Ibu dengan argumen-argumen yang mungkin sudah sangat kuat dan sudah sangat berdasar dan juga pastinya sangat rasional. Nah untuk itu kita juga penting sadari juga kembali bahwa pada dasarnya isu-isu transfer pricing itu sendiri juga tidak hanya bergantung pada ketersediaan dari evidence itu sendiri, tapi juga bergantung kepada kekuatan argumen kita yang mendasari atau yang melatari eksistensi ataupun dari kewajaran transaksi afiliasi itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sharing untuk kesempatan kali ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin setelah kita ketahui nih apa itu ex ante dan apa itu ex post, Bapak Ibu, untuk itu terutama kita harus sudah mulai melek nih terhadap pendekatan ex ante ini. Dan juga pastinya kita harus melek apa itu secara konsepnya ataupun secara bagaimana pengimplementasiannya ke depan. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Bapak Sesa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Norita atas penjelasannya mengenai metode-metode pendekatan transfer pricing ini ya, Ibu. Yang sebenarnya bisa Bapak Ibu jadikan referensi untuk ke depannya, sehingga Bapak Ibu bisa kurang lebih merefresh lagi tentang proses dokumentasi transfer pricing, supaya perusahaan Bapak Ibu comply dengan peraturan perpajakan di Indonesia, begitu. Kemudian ini saya persilakan lagi kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan, langsung saja bisa chat di akun Q&A admin yang tertera di kolom komentar Zoom ini dengan format nama spasi asal perusahaan spasi pertanyaan. Dan kami akan jawab di sesi setelah ini. Namun sebelum kita masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab, kita akan mengabadikan acara webinar hari ini terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu sekalian untuk mohon dibuka kameranya sejenak, kita open cam sejenak, Bapak Ibu. Baik. Nanti akan ada tim kami yang akan mengabadikan momen webinar kita kali ini ya. Saya bantu ya, Mas Sesa. Baik. Boleh Bukan. senyumnya Bapak dan Ibu. Ini kita di slide pertama. Oke, boleh dibantu. Ya, saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Ya, untuk slide kedua. Boleh senyumnya lagi Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu di slide yang keberapa, jadi kita tetap senyum saja dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ada 3 slide. Oke, ditahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ken. Iya, silakan Mas Esa. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab.
Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di akun Q&A admin kami yang akan dijawab oleh para pembicara kita pada hari ini. Saya akan mencoba untuk bacakan dulu pertanyaan yang pertama untuk Bapak Okta. Dari Ibu Jenny dari PT IHSG, bagaimana menentukan nilai tunjangan kendaraan apabila di tengah-tengah tahun diganti dengan kendaraan lain, bagaimana? Nah, silakan Bapak Okta untuk dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sesa. Pertanyaannya menarik sekali. Kenapa? Karena ini ada kaitannya sama Natura secara langsung ya. Bagaimana kendaraan, ya kan? Kalau diterima oleh salah satu karyawan lah. Tapi nilai tunjangan kendaraan tersebut ternyata tengah tahun juga digantikan nih dengan kendaraan lain. Bagaimana? Gitu ya. Oke. Memang kalau kita bicara regulasi PMK-nya belum ada sampai dengan saat ini. Karena di semester 2 nanti baru terbit. Tapi kita bisa nge-refer ke peraturan PP 55 tahun 2022. Apa yang ditekankan di sini adalah nilai pasar atau nilai beban yang seharusnya dicatat oleh perusahaan. Kata kuncinya dua itu, nilai pasar atau nilai beban yang seharusnya dibukukan oleh perusahaan. Nah, kita refer juga nih ke statement dari Pak Yon Arsal sebelumnya. Jadi, biaya perbaikan pemeliharaan dan penyusutan perusahaan dalam setahun itu ternyata hanya 100 juta. Setahun itu hanya 100 juta, seperti itu. Maka 100 juta tersebut otomatis menjadi beban perusahaan. Itu sesuai aktual cost yang dibukukan oleh perusahaan pada tahun itu. Sehingga nilai kenikmatan atau fasilitas Natura itu adalah sebesar beban yang dicatat oleh perusahaan. Apabila tidak mengkaitkan dengan harga pasar. Tapi ketika ini sewa bentuknya dan lain-lain, maka harga sewa seharusnya sesuai dengan aktual cost yang dicatat oleh perusahaan. Maka itu sudah memenuhi dua unsur harga pasar dan pembebanan oleh perusahaan. Tapi ketika ini milik sendiri, gitu ya, mobil itu dalam artian milik perusahaan, maka beban yang dicatat oleh perusahaan adalah beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Maka sesuai beban itulah yang menjadi aktual cost atau aktual benefit in kind yang dicatat oleh perusahaan dan tunjangan diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Itu gambaran kita refer ke PP 55 tahun 2022. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi nih. Memang ini masih sebatas statement, pernyataan di media. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa berubah atau bisa menjadi regulasi yang ditetapkan. Sebenarnya sudah ada rancangannya. Mereka berani menjadikan statement ini karena mereka sudah membaca rancangannya seperti itu. Ya kan? Nah, semester 2 katanya harus diimplementasikan. Berarti Januari sampai Juni kita wait and see seperti apa, gitu kan? Kalau mau konservatif, lakukanlah sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Untuk tahun 2022 seperti apa, gitu kan? Perusahaan sudah otomatis membebankan beban penyusutan, beban pemeliharaan. Terus orang pribadi seperti apa? Orang pribadi ya harus lapor. Bebannya dari mana? Ya dari yang diakui oleh perusahaan. Seperti itu. Tapi kembali lagi nih, kalau seandainya ada, mungkin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Jadi nanti pertanyaan yang lainnya juga akan saya dibacakan oleh Mas Sesa nanti, tapi ini mungkin ketika udah ada yang terjawab, seharusnya tidak perlu dibacakan lagi ya. Jadi ketika ada pelaporan tahun 2022, seperti apa orang pribadi ini harus lapor? Dan seperti apa? Apakah ini akan berdampak orang pribadi kalau dia nggak lapor gitu kan? Jawabannya, aturan sudah berlaku. Natura ini merupakan objek pajak. Nah, wewenang untuk melakukan pengawasan melekat di otoritas pajak, itu yang pasti. Wewenang untuk melakukan
permintaan keterangan, permintaan data klarifikasi, ya kan? Itu wewenangnya ada di otoritas pajak. Maka ketika otoritas pajak bisa menilik atau melihat, mereview data perusahaan, di mana di situ ada biaya-biaya yang berkaitan dengan natura kenikmatan, maka di satu sisi otoritas pajak akan melihat apakah BIK ini sudah dilaporkan oleh karyawannya. Itu bisa jadi. Itu seperti apa ya? Hak pengawasannya ada di pihak otoritas pajak. Kemudian kalau ditanya lagi nih, beban BIK ini dari tahun berapa seharusnya sudah menjadi deductible expense? Jawabannya dari tahun pajak 2022. Mungkin itu jawaban saya, Mas Esa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh dibacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta atas penjelasannya. Penjabarannya sangat ini ya, Pak, sangat detail ya. Baik, kalau begitu ini sudah ada juga pertanyaan untuk yang kedua, untuk pertanyaan untuk Ibu Norita. Jadi pertanyaannya, apakah penggunaan laporan anggaran atau budget dalam implementasi pendekatan ex ante sangat diwajibkan? Menurut pihak BDO, bagaimana jika perusahaan tidak menggunakan laporan anggaran tersebut atau budget dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing? Apakah sudah jelas, Ibu Norita? Ya, sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Baiklah, saya mencoba menjawab ya terkait dengan bagaimana apakah ada suatu kewajiban atas kita atas penyusunan terkait dengan budgeting atau mungkin anggaran. Sebenarnya secara regulasi atau legal standing-nya memang tidak ada Bapak Ibu. Nah, namun pertama mungkin kita berangkat dari awal ya, yaitu yang namanya dari prinsip ALP itu sendiri atau arm's length principle, atau dalam bahasa kita prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang mana pasti di situ ada value yang kita nilai. Yang di situ ada nilai apakah nilai tersebut wajar atau tidak. Nah, biasanya kita menilai 3 penilaian tersebut itu berdasarkan 3 indikator. Yang mana biasanya 3 indikator yang kita gunakan untuk menguji kewajaran, yang pertama indikator harga, yang biasanya direct. Kemudian ada indikator di level gross atau profit yang di level gross, dan kemudian indikator ketiga kita menggunakan profit di level operating. Jadi di sini seandainya kita menggunakan harga, mungkin simpel ya Bapak Ibu, kalau kita langsung membandingkan price to price yang biasanya ini adalah barang komoditas yang misalnya untuk barang komoditas tersebut biasanya sudah ada harga acuan atau price reference-nya, misalnya dirilis tiap hari atau mungkin sekali seminggu gitu. Nah, misalnya untuk kakao misalnya Askindo atau mungkin dari CPO sendiri mungkin harga rilis dari Astra. Nah, sementara saat kita menggunakan indikator yang di level gross margin sama di level operating margin ini seperti apa? Karena kita belum ada nih Bapak Ibu angka aktualnya. Kita belum punya angka aktualnya karena saat kita melakukan pendekatan ex ante, kita disuruh melakukan uji kewajaran itu di awal. Sementara transaksi tersebut baru akan selesai di akhir periode. Jadi kita belum ada punya angka aktual sama sekali. Nah, untuk itulah di sini perannya budgeting itu, dan disinilah perannya sebenarnya manajemen biaya atau manajemen cost Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk itu seandainya kita tidak prepare nih yang namanya budget, pasti di awal mungkin di awal pemeriksaan kita bisa fail nih wajib pajak biasanya, karena otoritas pajak akan mempertanyakan, loh Bapak Ibu ini tidak menyediakan budget, mana budgetnya? Otomatis kalau kita tidak punya budget, berarti kita sebenarnya tidak punya standar cost atau struktur cost yang akan Bapak Ibu semua eksekusi ke depannya, seperti itu. Jadi kita tidak akan punya argumen atau data dokumentasi yang kuat terkait bahwa, halo Bapak Ibu otoritas pajak, bahwa bahwa kita rugi ini bukan karena pricing policy kita loh gitu. Kita rugi ini karena emang misalnya karena biaya kita, cost kita yang kita set di awal misalnya kita prediksikan, mungkin kita langsung ke contoh simpelnya aja ya Bapak Ibu. Misalnya dengan kita melakukan ex ante ini di awal tahun kita melakukan budgeting. Yang mana sebelum melakukan transaksi afiliasi kita sudah set nih, kita mau menjual ke pihak afiliasi, kita set dengan misalnya standar cost kita let's say 10.
terus kita mau margin 4 dan kemudian dengan ex ante ini kita akan menguji kewajaran margin 4 ini dan ternyata sudah wajar nih Bapak Ibu. Otomatis by default-nya pasti harga jual kita jadi 14 itu juga sudah wajar. Nah, setelah itu next-nya di tahun berjalan atau periode berjalan, ternyata kos kita yang kita prediksikan tadi 10, ternyata 15 nih Bapak Ibu kosnya. Sehingga di akhir tahun kita membukukan bahwa kita jadi bukan margin 4, malah minus 1. Nah, saat kita dilakukan pengujian oleh otoritas pajak, seakan-akan kita berada di bawah rentang kewajaran. Sementara gap-nya inilah yang seharusnya kita bukukan dan kita dokumentasikan yang nanti akan kita tuangkan ke dalam laporan dokumentasi transfer pricing kita. Jadi kita akan menjelaskan sebenarnya kita set data 10 loh, misalnya di pas pandemi kemarin raw material awalnya kita menurut kita itu 7 loh Bapak Ibu gitu kan. Terus ternyata setelah karena pandemi yang mana banyak pengiriman yang tertunda, demand terus meningkat sehingga juga harga meningkat drastis nih. Jadi yang raw material kita 7 jadi 11 nih Bapak Ibu. Seperti itu mungkin kita dapat menjelaskan kepada otoritas pajak. Nah, jika kita melakukan ex ante, analisa-analisa ini pasti sudah kita prepare di awal dokumennya bisa kita jelaskan melalui budgeting kita tadi. Nah, untuk itu kita akan bisa firm nih ke kantor pajak bahwa kita rugi bukan karena pricing policy, bukan karena transaksi afiliasi yang kita lakukan, tapi pure karena emang kondisi atau fakta di lapangan atau operasional kita nih, karena raw material tadi misalnya. Nah, itu yang harus kita tuangkan Bapak Ibu di dalam dokumentasi transfer pricing kita. Nah, mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan Bapak Sesa, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Norita atas jawabannya. Sekarang kita ke Bapak Okta lagi mungkin ya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Diana dari PT Tawada. Pertanyaannya yang pertama yaitu penyediaan makanan dan minuman untuk semua pegawai di restoran atau hotel bukan di tempat kerja, apakah DE atau NDE? Dan yang kedua, dalam masa peralihan bagi karyawan setor sendiri untuk tahun pajak 2022, lalu untuk perusahaan apakah benefit in kind tersebut sudah boleh dibiayakan atau DE atau tetap menjadi NDE? Bagaimana Bapak? Oke, terima kasih Mas Sesa. Ya, tadi sebenarnya ini udah saya singgung di awal tadi kan bahwa DE atau tidak gitu. Tahun 2022 berlaku DE gitu. Ya kan? Deductible expense otomatis. Terus jawabannya orang pribadi lapor sendiri. Iya, lapor sendiri. Karena belum ada kewajiban bagi perusahaan di tahun tersebut untuk untuk memotong PPh pasal 21. Tapi kembali lagi nih, kita lihat dulu. Ini sifatnya natura kecualikan objek pajak atau tidak. Ya kan? Ketika dia masuk dalam kategori kecilkan, maka orang pribadi nggak perlu lapor. Tapi di sisi perusahaan itu DE. Gitu. Harus di ini ya, dikelompokkan dulu nih. Yang mana natura yang objek, yang mana natura non objek. Yang udah clear ya. Kalau yang belum clear nggak usah kita bahas dulu. Yang belum clear kita tunggu RPMK-nya. Karena di statementnya Pak Suryo tadi ada bingkisan tertentu, ya kan? Fasilitas mobil untuk karyawan selain manajerial level, kemudian laptop, handphone, fasilitas kesehatan, dan lain-lain itu masih belum clear batasannya seperti apa non objek PPh-nya di atas natura. Itu. Tapi di sisi lain, ketika ini masuk dalam kategori yang clear makanan atau minuman yang disediakan oleh perusahaan untuk seluruh karyawan, maka nggak usah dikaitkan dengan objek pajak karena otomatis bukan objek pajak penghasilan. Ya, itu sebatas ini ya, gambarannya. Cuman kita kembali lagi nih, jangan sampai ada pertanyaan apa tidak terjadi double taxation. Nah, gitu ya kan. Mungkin nanti ada kaitan pertanyaan juga, kalau nggak salah tadi ada pertanyaan juga. Contoh seperti fasilitas rumah, fasilitas mobil yang disewa, otomatis kan pihak pemilik gedung, pihak pemilik mobil, itu ketika kita sewa dipotong PPh yang lain, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Itu. Tapi
kenapa orang pribadi ini juga dikenakan PPh pasal 21? Oke, jawabannya seperti ini. Kembali kita ke Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 tadi. Siapa yang aktual menerima tambahan kemampuan ekonomis, siapa yang benar-benar menerima manfaat ekonomis digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan? Jawabannya adalah pihak si penyewa menerima income atas aset yang dia sewakan. Pihak yang menerima fasilitas, natura kenikmatan, itu pihak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis digunakan untuk konsumsi. Jadi tidak ada di sini konsepnya, maksudnya ya pihak yang dirugikan, karena dalam satu sisi konsep income-nya terpenuhi. Pihak yang menerima manfaat ekonomis baik digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan adalah benar-benar pihak yang sebenarnya. Sehingga layak dipotong PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu gambaran sederhananya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang menerima manfaat ekonomis itu untuk digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, ya, seharusnya peraturan yang tadi taxable deductible menjadi tidak fair. Gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya, Mas Sesa. Bisa dilanjutkan lagi mungkin kalau ini menarik sekali ya. Jadi memang ini topiknya topik yang memang harus dibahas sampai dengan RPMK-nya muncul dan PMK-nya terbit. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta. Mungkin sekarang kita beralih dulu kali ya ke Bu Norita. Pertanyaannya dari Bapak Kafron_Dino. Pertanyaannya, pendekatan ex ante dan ex post ini apakah hanya berlaku untuk metode TNMM atau juga berlaku untuk metode yang lainnya? Silakan Ibu Norita. Ya, terima kasih Pak Dino atas pertanyaannya ini dari PT Cafron ya. Saya akan mencoba menjawab Bapak yang sebenarnya berarti kita bahas lagi ya terkait dengan ex ante dan ex post tadi. Nah, namun sebelumnya kita tegaskan kembali di sini untuk saat ini kita sudah berfokus walaupun kita sudah sebutkan tadi ada inkonsistensi nih sebenarnya antara PMK dengan Per 22, PMK 213 dengan Per 22. Namun yang pasti saat kita menyusun dokumentasi transfer pricing, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan ex ante. Dan seperti apa kondisi atau fakta di lapangannya terkini nih, otoritas pajak juga sudah mulai berfokus dengan pendekatan ex ante itu sendiri. Itu kita perlu tegaskan kembali dulu ya Bapak Ibu terkait dengan ex ante dan ex post ini. Terus pertanyaan selanjutnya kita menggunakannya di metode apa nih? Apa TMMM saja atau metode lainnya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan bahwa misalnya kita menggunakan indikator harga nih, kita menggunakan metode CAP. Let's say kita menguji misalnya CPO nih. Nah, apakah kita melakukan ex ante atau ex post ya? Kita bisa menggunakan yang pasti saat kita menggunakan harga referensinya, misalnya kalau seandainya tersedia hari ini ya kita menggunakan hari ini, atau mungkin belum tersedia nih, tersedia data referensinya akan dirilis baru minggu depan dan yang ada itu adalah harga minggu lalu, ya udah tidak apa-apa kita menggunakan referensi harga yang minggu lalu seperti itu Bapak. Nah, terus selanjutnya dari Pak Dino tadi juga menanyakan apakah untuk metode lain ya. Kalau untuk indikator lain seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu indikator di level gross, yaitu metode CPM sama RPM, dan untuk indikator yang untuk di level operating, misalnya TNMM, ya kita juga boleh menggunakan ex ante dan ex post, yang mana sebenarnya ex ante ini adalah price testing ya Pak, proses price setting, proses price setting, dan nanti di akhir periode kita menggunakan ex post atau yang disebut dengan price testing. Nah, seperti juga tadi yang sudah saya jelaskan ke contohnya, misalnya di price setting kita udah men-set margin kita, misalnya let's say 4 target margin kita, namun ternyata di akhir periode kita malah -1. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah proses dari 4 menjadi -1 ini kita dokumentasikan, apakah sepanjang tahun tersebut kita tahu penyebabnya apa? Nah, itu yang penting yang dijelaskan ke otoritas pajak nanti apabila dokumen Bapak Ibu sekalian di-challenge atau dikritisi oleh otoritas pajak. Mungkin seperti itu yang dapat saya jawab Bapak Dino.
Saya kembalikan ke moderator, Pak Sesa. Baik, terima kasih Ibu Norita. Mungkin ini karena kita masih ada waktu 10 menit lagi, ini saya pilih lagi satu kali ya, pertanyaan dari Bapak Bapak Jenly Sigar dari PT Juang Jaya Abdi Alam. Untuk Bapak Okta pertanyaannya, bagaimana jika mobil yang digunakan manajer disewa dari pihak ketiga dan mobil tidak sepenuhnya digunakan pribadi tetapi juga selama di kantor mobil digunakan operasional? Bagaimana penerapan PPh 21 ke karyawan? Silakan, Pak Okta. Oke, terima kasih Mas Sesa. Memang pertanyaannya itu berkembang menjadi malah bersinggungan nih, antara keperluan perusahaan sama keperluan pribadi. Atau dalam kata lain, yang satu digunakan bersama-sama, yang satu digunakan untuk perusahaan dan pribadi atau orang tertentu. Ya kan? Ini sebenarnya kembali lagi nih, kebijakan ini harusnya di perusahaan sendiri harus tegas. Yang mana mobil untuk operasional, yang mana untuk orang tertentu. Itu harus dikunci dulu di situ. Karena nanti kita bisa lihat nih ya, memang RPMK-nya belum terbit. Karena ada memang batasan tertentu yang memang bukan objek pajak penghasilan. Atau dengan kata lain, natura non-objek PPh. Ya kan? Kita lihat balik lagi nih ke siaran persnya Pak Suryo. Dia memang membatasi gitu. Fasilitas mobil untuk karyawan level tertentu. Ada kata kuncinya, level tertentu. Cuma ini baru sebatas siaran pers. Sementara sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, Natura itu objek pajak penghasilan kecuali makan minum, fasilitas keselamatan kerja, daerah terpencil, dan lain-lain, batasan tertentu. Ini belum ada. Maka dalam tahun berjalan, tahun 2022 lah khususnya, yang memang di perusahaan otomatis menjadi DE tadi ya. Tapi di sisi lain, di sisi orang pribadinya, ketika dia menerima fasilitas itu, menerima manfaat ekonomis itu, digunakan untuk konsumsinya, maka sudah seharusnya dia melaporkan dalam SPT tahunan orang pribadinya. Kita bicara 2023, itu nanti ada pemotongan PPh pasal 21. PPh pasal 21 wajib dipotong oleh perusahaan. Jumlahnya berapa? Aktual beban yang cost yang dibebankan oleh perusahaan. Kemudian bagaimana mengkuantifainya bagi orang yang menerima? Kalau orangnya satu orang yang terima, clear. Atas mobil plat sekian, nomor sekian digunakan pihak A atau karyawan A, maka beban yang muncul, penyusutan sekian, perbaikan sekian, bebannya sekian, inilah menjadi objek PPh pasal 21. Jadi ketika digunakan untuk operasional, maka harus dipisahkan. Itu benar-benar untuk operasional. Maka tidak ada kaitannya sama karyawan terkait. Nah, lebih ke situ pengaturannya. Tapi kalau ditanya ketika tidak dapat dipisahkan, konservatifnya objek pajak. Cuman siapa yang harus mengakui ini? Gitu. Harus di-split lah dari peran siapa yang harus mengakui. Tapi kalau memang bisa dipisahkan ini operasional, ya udah konservatif itu operasional. Tapi nanti balik lagi ya, Bapak Ibu sekalian. PMK-nya mengatur fasilitas mobil dengan level tertentu. Kalau udah disebutkan levelnya, selesai urusannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Sesa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta dan juga Ibu Norita. Semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah bisa terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah, karena keterbatasan waktu, kami akhiri sesi Q&A dari webinar BDOTEX pada hari ini. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa hubungi tax experts kami yang kontaknya akan kami share pada pengunjung acara. Namun sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar ini sampai selesai. Dan
agar kami bisa lebih baik ke depannya, mohon Bapak dan Ibu berkenan memberikan feedback melalui scan QR code pada layar yang sudah ada di layar Bapak Ibu semuanya, atau bisa juga dengan klik di link yang tertera di kolom chat Bapak Ibu. Sudah ada chat yang baru saja masuk dari Ibu Ken, itu ada link Bapak Ibu bisa klik untuk nanti akan di-direct ke form feedback atau Bapak Ibu juga bisa langsung scan QR code-nya pakai kamera di HP Bapak Ibu semua. Baik, kalau begitu, kalau sudah, sekian penyelenggaraan webinar kami pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mau didiskusikan terkait dengan materi atau servis kami, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung kontak melalui teks expert kami, Bapak Okta dan Ibu Norita, sebagaimana tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian untuk emailnya. Kalau begitu, selamat siang dan sampai jumpa pada webinar kami selanjutnya. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, terima kasih, selamat siang. Siang.